Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita menambah wawasan lagi, atau kita menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana para filosof, mereka yang itu tidak berhenti berpikir, ya. Jadi senantiasa berpikir dan rasa ingin tahunya itu besar. Jadi teman-teman, terutama kita, ayo kita tumbuhkan rasa ingin tahu kita dan rasa takjub kita kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Untuk apa? Untuk agar kita punya hasrat untuk ingin mengetahui sesuatu. Karena memang ada banyak hal yang sampai hari ini yang di luar sana itu belum kita ketahui. Makanya hari ini kita nggak boleh yang namanya aku sudah tahu, itu nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan aku sudah tahu, aku sudah paham, itu nanti malah didekonstruksi sama Sokrates. Kalau ada orang yang menegasikan demikian, artinya orangnya itu tidak bijak. Sedangkan orang yang wisdom atau orang yang bijaksana, dirinya itu merasa tidak tahu di level apapun. Itu menunjukkan bahwa ada kerendahan diri. Dirinya itu tidak sombong. Sebagaimana kemarin saat kita mengkaji Wedatama dari Mangkunegara, orang yang mencari ilmu itu nggak boleh sombong. Karena antara ilmu dan kesombongan ini kan dua hal yang berbeda. Makanya kesombongan ini harus kita singkirkan. Biar apa? Biar di dalam diri kita itu merasa tidak tahu. Dengan rasa kita tidak tahu, akhirnya kita kan punya kesadaran bahwa aku harus mencari. Aku harus menambah ilmu karena saya itu tidak tahu. Dan bagi Sokrates itu adalah level kebijaksanaan. Ketika kita merasa dalam hal itu merasa tidak tahu, itu malah menunjukkan bahwa diri kita sebenarnya itu tahu. Sebenarnya diri kita itu berisi. Berbeda kan dengan orang yang itu apa-apa merasa tahu, merasa paham, ya. Itu malah hakikatnya dirinya itu nggak tahu apa-apa. Dirinya itu kosong. Makanya ayo kita menambah wawasan. Biar apa? Biar hidup kita itu semakin bahagia. Karena kalau dalam rumusnya Aristoteles, orang semakin mencari ilmu dan ilmunya itu semakin tambah, dirinya itu akan semakin bahagia. Rumusnya itu simple. Jadi mungkin hari ini ya, mungkin kita sudah berusaha mencari ilmu, menambah wawasan. Tapi kok kita merasakan hidup kita belum bahagia, itu coba ditanyakan sama teman-teman, terutama saya sendiri. Mungkin ilmu yang kita cari itu tidak kompatibel dengan kehidupan kita, terutama diri kita ini. Mungkin sudah banyak ilmu yang kita ketahui, tapi kita belum menyatu dengan ilmu pengetahuan. Di beberapa pertemuan saya kan sering menyampaikan, karena ini pun juga pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya, ya, bahwa yang kita ketahui hari ini yang itu berupa kebenaran itu harus menyatu pada diri kita. Ya, coba teman-teman dicek, hari ini kan kita sudah mengetahui sholat tahajud itu penting.
dan kita mengetahui pahalanya itu tidak sebanding dengan seluruh isi alam semesta. Tapi kan hari ini kita sudah mengetahui itu, tapi kita belum bisa menjadi orang yang itu bisa melakukan sholat tahajud secara istiqomah. Artinya apa? Artinya ilmu kita itu berjarak dengan diri kita. Nah, tugas kita hari ini, ayo kita pelan-pelan menyatukan antara objek ilmu dan subjek diri kita ini, sehingga ilmu itu menyatu pada diri kita. Yang terjadi nanti apa? Sua objek, satu kesatuan. Jadi kalau kita bisa itu, hidup kita itu akan semakin bahagia dan semakin indah. Jadi kalau pakai konsepnya filsafat itu, bahwa orang itu akan tampak indah, akan tampak menarik ketika dirinya itu punya ilmu. Tapi hari ini kan kita sibuk dengan warna, kita sibuk dengan rambut, kita sibuk dengan make up, kita sibuk dengan bedak-bedak dan lain sebagainya. Itu kan sifatnya sementara, ya. Tapi kok kita punya ilmu, ini sifatnya itu absolut dan melekat pada diri kita. Dan sedangkan semakin tambahnya ilmu, kita itu akan tampak semakin indah dan semakin indah. Nanti ada keyword yang menurut saya itu menarik, yaitu nanti sebagai penutup, biar kita itu bercahaya. Ya, itu sebagai pengantar untuk teman-teman. Dan hari ini, karena kemarin kita sudah ke Jawa, ayo kita kembali lagi ke Andalusia. Jadi kalau kemarin di pertemuan kita sudah membedah Ibnu Bajjah, Ibnu Miskawih, Ibnu Rusdi, kita nggak boleh lupa dengan seorang filosof yang namanya itu Ibnu Tufail. Kita nggak boleh melewatinya. Sebagaimana kemarin waktu kita itu mengkaji René Descartes, ya, kita nggak boleh melupakannya, karena hidup di dunia modern itu pasti ada funding-fundernya yang kemarin kita kaji itu, ya kan, yang dianggap sebagai bapak filosof modern, sebagaimana Ibnu Tufail yang kita kaji hari ini, ya. Kalau kita mengkaji Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail ini nggak boleh ketinggalan, karena nanti dalam perjalanan intelektual, terutama dalam studi filsafat, ini ada hubungannya, yang itu saling mengkritik dan menyerang. Terutama nanti jasanya Ibnu Tufail itu kan luar biasa, bisa membumikan filsafat lagi di dunia Islam. Jadi nama beliau itu Abu Bakar Ibnu Abdul Malik bin Muhammad Ibnu Tufail Al-Andalusi. Jadi beliau ini lahir di Spanyol, yaitu kota Granada. Tepatnya itu pada tahun 1110 Masehi. Nanti beliau meninggalnya itu di Maroko, atau yang kita kenal sebagai kota Fes. Tepatnya itu pada tahun 1185. Ya, jadi umur beliau agak panjang. Dan Ibnu Tufail ini tidak hanya seorang filosof, kabarnya pun beliau seorang tabib atau seorang dokter, dan juga seorang hakim. Dan ada yang mengatakan beliau ini seorang sastrawan dan pujangga. Ya, nanti ada cerita di era-era masanya Ibnu Tufail itu, bahwa filsafat di era saat itu meredup, atau bahasa lainnya itu filsafat saat itu tidak diminati oleh masyarakat Islam. Ya, kenapa kok demikian? Ada yang mengatakan hal itu gara-gara Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali saat hidup itu kan mengarang kitab, judulnya itu Tahafut Al-Falasifah, yaitu untuk menyerang para filosof-filosof sebelumnya. Dianggap ada yang jenis filosof yang itu zindik, ada filosof yang jenisnya itu kafir, murtad, ateis, dan lain sebagainya. Nah, karena Al-Ghazali saat itu powernya itu kuat, kedudukannya kuat di Baghdad, terutama di Madrasah An-Nizamiyah,
masyarakat Islam secara keseluruhan itu mengikuti apa yang itu dideklarasikan oleh Imam Al-Ghazali. Akhirnya apa? Dari gara-gara kitab Takhafut Al-Falasifah ini, yang mulanya umat Islam itu tertarik dan terkagum-kagum dengan dunia filsafat, mereka itu malah berhenti dan sudah tidak tertarik lagi, dan umat Islam itu lari ke hukum dan tasawuf. Karena memang salah satu karyanya Al-Ghazali itu kan Ihya Ulumuddin. Nah, itu bagi Ibnu Tufail itu meresahkan. Kenapa kok demikian? Kalau umat Islam itu hanya berhenti di hukum atau di tekstualis, nanti yang terjadi itu fundamentalis. Dan ketika masyarakat umat Islam kok berhenti pada tasawuf, yang ditakutkan apa? Nanti malah yang terjadi itu spiritualis. Wes pokoknya sholat nggak mau, haji nggak mau, yang penting mahabbatullah. Kayak teman-teman ya, disuruh jumput nggak mau, disuruh WA nggak mau, disuruh traktir ceweknya nggak mau. Tapi dalilnya apa? Dalilnya itu aku mencintaimu kok. Jadi traktir, nongkrong, ngedate itu kan urusan fisik, tapi yang esensial ini loh yang ada di jiwa saya. Itu guyonannya kan seperti itu. Nah, jadi umat Islam itu saat itu nggak boleh berhenti pada hukum dan sufisme, tapi apa, akalnya itu harus jalan biar tidak terjebak pada fundamentalis maupun spiritualis ya. Nah, nanti akan dicoba di mana Ibnu Tufail itu berusaha membangkitkan filsafat di dunia Islam ya. Nanti kan ada beberapa karya beliau, yang karya itu diantaranya itu Al-Juzah At-Tib, yaitu kitab kedokteran. Isinya itu bait-bait semua, yang jumlahnya itu 7.700. Kita nggak bisa membayangkan ya, ada bait jumlahnya 7.700 yang itu semuanya tentang kesehatan. Mungkin hari ini kita sulit kan menemukan bait-bait yang jumlahnya sekian banyak yang itu fokus pada dunia kesehatan. Ada juga nanti kitab beliau yang kita kenal sebagai novel Hai Ibnu Zaddun. Nah, kitab ini atau novel ini sebagai mengcounter umat Islam saat dulu yang itu pesimis atau menganggap filsafat itu demikian dan demikian. Nah, dari tangannya Ibnu Tufail ini ya, beliau kenapa kok mengarang novel Hai Ibnu Zaddun? Biar masyarakat Islam itu kembali lagi mendayagunakan akalnya. Karena apa? Cara berpikir yang benar itu sangat dianjurkan dalam dunia Islam. Kalau teman-teman itu ngecek ya, ayat pertama yang turun yang itu diterima oleh Nabi itu kan bukan ayat untuk menyuruh umat Islam untuk mengimani, kan bukan ya kan, tapi apa, malah ayat yang pertama turun itu Iqra. Maksudnya apa? Berpikirlah, pelajarilah, membacalah. Itu kan aktivitas-aktivitas yang ada di akal kita. Jadi apa? Ayo sebelum kita mengimani, cek dulu, pelajari dulu apa yang kita imani. Yang nanti yang bakal kita imani itu baik atau benar, kita mengetahui dulu. Kalau kita itu sudah mengetahui dengan absah, ayo kita imani itu, karena itu suatu kebenaran. Makanya Ibnu Tufail itu mengarang suatu novel, tujuannya itu pun juga apa? Biar mudah dipahami oleh masyarakat Islam. Ya, hari ini kalau kita membaca novel itu kan menarik, tidak terlalu berat mikirnya, memahaminya pun juga tidak terlalu berat, apalagi novel-novel yang itu berbau cinta ya. Nah, Hai Ibnu Zaddun ini novel yang baunya itu filsafat, itu dikemas yang mulanya filsafat dianggap angker, dianggap menakutkan, dianggap membahayakan, tapi di tangannya Ibnu Tufail filsafat itu malah menarik, dikemas dengan gaya novel
Itu kan menunjukkan betapa luar biasanya Ibnu Tufel saat itu. Yang mulanya buku-buku filsafat itu kan jelimet ribet ya, membaca 5 halaman itu sudah penat dan lain sebagainya. Tapi kok filsafat itu ditulis dengan novel, kita kan membacanya itu kan indah, menarik ya. Karena apa? Karena dikemas dengan porsi yang enteng, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, hari ini kita fokus pada salah satu kitabnya beliau, yaitu Hai Ibnu Yaqdhan. Jadi kita masuk ya, kitabnya beliau ini. Jadi Hai itu adalah hidup, artinya itu atau maksudnya itu hidup. Kalau Yaqdhan itu adalah sadar atau tercerahkan. Jadi orang yang hidup, yang dirinya itu sadar bahwa dirinya itu hidup, itu kan gak mudah. Mungkin hari ini kita sudah hidup, sudah makan, sudah ngopi, sudah ngerokok, tapi coba dipertanyakan, kita itu sadar gak sih kalau kita itu hidup, ya kan? Makanya apa? Ketika kita itu sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan, ayo kita sadari bahwa kita hari ini punya tanggung jawab besar loh ya. Tugas kita tidak hanya hidup saja ya, tugas kita di dunia itu banyak. Makanya untuk kita itu levelnya tidak hanya hidup ya, tapi kita pun harus juga Yaqdhan, yaitu apa? Sadar dengan kehidupan kita, sadar tentang kemanusiaan kita. What am I? Kita itu mau kemana? What am I? Kita itu siapa? Tujuannya hidup itu mau kemana? Coba teman-teman itu dipertanyakan ya. Itu kan jawaban yang, pertanyaan yang simpel, tapi jawabannya itu sampai hari ini itu nggak ketemu-ketemu. Nah, coba itu dijawab sama teman-teman. Saya itu siapa? Pasti jawabannya simpel. Saya itu mahasiswa. Saya itu siapa? Saya itu dari organisasi A. Jawabannya itu bukan itu. Kalau kita jawabannya mahasiswa, pelajar, organisasi, itu kan sesuatu yang menempel pada diri kita. Coba yang menempel label-label, logo-logo yang itu menempel pada diri kita, coba dilepaskan semuanya. Bahkan dogma yang kita yakini lepaskan juga. Lalu ketika kita sudah melepaskan, coba kita tanya, aku ini sopo sih? Sebenarnya aku ini manusia yang macamnya itu apa? Coba itu ditanya ya, biar kita itu menyadari tentang hakikat kehidupan. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, orang yang Yaqdhan itu orang yang tercerahkan, menyadari hakikat kemanusiaan saya itu untuk apa dan mau kemana. Contoh kecil, misalkan teman-teman waktu kuliah kok pacaran. Ketika saya tanya, kamu kok pacaran? Ya, kalau jawabannya kok tidak punya tujuan ke depan, tidak punya desire ke depan, artinya dirinya itu nggak sadar sebagai mahasiswa yang itu senantiasa belajar. Nah, mahasiswa yang itu sudah sadar dengan dirinya yang itu mahasiswa, dia tidak mau pacaran dulu. Hakikatnya apa? Hakikatnya dia harus senantiasa belajar, senantiasa menyelesaikan tugas, fokus pada materi pelajarannya. Itu artinya dirinya hidup sebagai mahasiswa dan menyadari tugas-tugasnya sebagai mahasiswa ya. Tapi banyak loh orang yang itu sudah hidup tapi nggak sadar bahwa dirinya itu hidup. Itu kan kacau. Kayak kita anak kecil ya, hidupnya hanya main-main, hanya main bola. Kalau hari ini yo main smartphone, tidak tahu batas waktu ya, dan lain sebagainya. Yo memang anak kecil ini hidup, tapi kan dia nggak sadar bahwa dirinya itu hidup. Makanya yang dicari itu hanya kesenangan-kesenangan. Sebagaimana para koruptor itu, mereka itu kan hidup, tapi mereka itu mengorupsi uang negara. Artinya apa? Dirinya itu tidak tercerahkan sebagai manusia yang itu memimpin negara. Walaupun dirinya koruptor itu hidup, bahkan setiap setahun sekali naik
setahun sekali itu pergi umroh. Biar apa? Biar dosa-dosanya kemarin atau uang yang itu dikorupsi biar itu diampuni oleh Allah. Itu kan main politik mereka. Nah, mungkin juga hari ini tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan, hari ini mungkin kita itu sudah banyak mencari ilmu, membaca buku, ikut seminar dan lain sebagainya. Kita kan hidup, ya. Kita berusaha menambah wawasan dan lain sebagainya, tapi kita bertanya, kenapa kok hidup saya hanya begini-begini saja? Kemarin begini, sekarang begini, tapi kan sudah belajar mas, sudah menambah wawasan mas, tapi di sisi lain kok hidup saya kok masih begini-begini saja. Artinya kita saat itu belum yakdon atau belum tercerahkan. Orang yang tercerahkan itu apa? Ilmu yang dipelajarinya itu akan meningkatkan nilai kualitas kemanusiaannya, itu semakin hari semakin naik level. Jadi moral kita semakin baik, moral kita semakin indah, kita semakin menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Kita semakin hari semakin menjadi orang yang budi pekertinya luhur. Itu artinya apa? Ilmunya itu kompatibel dengan kehidupan kita. Akhirnya nilai kemanusiaan kita itu naik kelas. Jadi apa? Kita hidup, yang hidup kita gunakan mencari ilmu, sekaligus hidup kita itu tercerahkan. Kita menyadari dan sekaligus apa? Nilai kemanusiaan kita itu semakin hari semakin naik level. Kita kan tidak bisa membayangkan kalau setiap hari nilai kemanusiaan kita itu kan semakin naik kelas. Mungkin kalau itu dikalkulasi 30 tahun yang akan datang, kita mungkin sudah menjadi manusia yang luar biasa, versi manusia. Nah, maka hari ini ayo kita menjadi manusia yang hai, yang hidup, dan sekaligus apa? Yang yakdon, yaitu yang sadar dengan kehidupan kita, tugas kita, tujuan hidup kita itu untuk apa. Biar nanti apa? Hidup kita itu tercerahkan. Nah, itu yang dimaksud di novelnya Ibnu Tufail. Oke, coba kita masuk ya pelan-pelan. Ada apa saja di isi novelnya Ibnu Tufail itu? Pertama, coba kita lihat perkembangan setting kehidupan hai, yang itu sampai beliau itu masuk pada level pencerahan atau level kesadaran puncak. Ya, mungkin hari ini bolehlah kita dikatakan orang yang sudah sadar, tapi kesadaran ini pun juga berlevel-level, yang nanti pada kesadaran di mana ada kebahagiaan puncak yang itu tidak bisa dikonsepkan. Itu adalah kesadaran puncak atau pencerahan puncak. Kalau dalam bahasa sufi, manusia sudah menyatu dengan Tuhannya. Manusianya itu hilang, yang ada itu hanya Tuhan. Itu kan tidak bisa dikonsepkan, tidak bisa didefinisikan. Kayak teman-teman jatuh cinta, ya, saking jatuh cintanya, itu kan ingin mengatakan cintaku itu sedalam samudra, itu kan belum mewakili betapa indah cintanya yang ada di dalam diri kita, ya kan? Mungkin teman-teman mengatakan cintaku itu seluas langit dan bumi. Apa iyo? Isine kuwi langit dan bumi? Kan juga tidak. Nah, nanti ada level pencerahan puncak yang itu menurut Ibnu Tufail. Oke, kita bicara perkembangan hai dulu. Jadi ada yang mengatakan hai itu seorang bayi yang itu anak putra raja, yang kabarnya itu dibuang di sungai, yang sungainya ini nanti mengalir sampai ke tengah hutan, yang itu ditemukan oleh rusa. Dan ada yang mengatakan hai ini seorang manusia yang itu lahir dari tanah merah. Nah, karena itu dapat intervensi dari Tuhan, tanah ini menjelma menjadi manusia yang itu lahir berupa wujud bayi yang itu nanti diasuh oleh rusa. Jadi ada banyak versi sebenarnya, tapi kita nggak sibuk di situ. Tapi kita sibuk
ada hal yang luar biasa yang itu sebenarnya dituntun oleh Ibnu Tufel untuk menyadari kita itu manusia luar biasa loh ya. Dan sekaligus tadi untuk mengonter anggapan-anggapan umat Islam yang itu sudah tidak suka dengan filsafat. Pertama, saat Hai itu umur 7 tahun. Fes ini ketika Hai itu belajar, yaitu menirukan sesuatu yang ada di sekelilingnya, yang ada di lingkungannya, atau saat itu ada di hutan, yaitu dengan memakai alat insting. Jadi manusia ya mungkin saat umur umur mungkin belum dewasa, atau katakanlah umur 7 tahun, itu sumber ilmu pengetahuannya jalannya dengan menirukan. Ya, kita kan saat kecil kita kan diajari cara berjalan. Kita banyak menemukan sesuatu yang itu dari teman-teman kita, dari orang tua kita. Orang tua kita makan, kita ikut menirukan gimana caranya menyendok yang benar. Mungkin teman kita sedang berlari, kita mengikuti mereka latihan untuk berlari. Nah, jadi level pertama manusia itu memakai insting. Kalau lapar itu yo makan, kalau capek istirahat, dan sekaligus sumber pengetahuan itu dengan menirukan. Hari ini kan kita masih banyak menirukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, mungkin kita menemukan hikmah-hikmah bahwa tadi seperti seorang koruptor yang ujungnya itu sengsara. Kita bukan menirukan mereka, tapi mengambil hikmah dari mereka. Akhirnya kita tidak menirukan. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita tiru dan ada sesuatu yang itu tidak boleh kita tiru. Nah, itu di level saat kita masih kecil, sebagaimana Hai. Waktu dia itu umur 7 tahun, dia banyak menemukan, menirukan sesuatu yang itu ada di sekelilingnya. Ya, terutama meniru rusa yang itu makan, yang itu berjalan, yang itu bergerak, dan lain sebagainya. Di situ Hai itu berkembang dan bertumbuh menjadi manusia yang dewasa. Nanti level kedua, ketika sang ibunya yang disebut itu rusa itu meninggal dunia. Di situ Hai itu bingung. Yang tadinya sang rusa itu bisa bergerak, tangannya bergerak, matanya melihat. Sekarang rusa ini mati kok tidak bisa apa-apa. Matanya sudah tidak bisa melihat, nafasnya sudah tidak ada, nafasnya itu sudah tidak keluar. Dan rusanya itu sudah tidak bisa berdiri. Di situ kan Hai bingung, dan Hai itu karena mungkin instingnya atau rasa ingin tahunya besar, dia mencari sesuatu, ada sesuatu apa, kok rusa ini tidak bisa bergerak lagi sebagaimana sebelumnya. Ya, Hai kemudian mencari sampai ketemu, ternyata ada sejenis yang itu disebut roh atau jiwa. Maka nanti kan di novel itu dikisahkan Hai itu sampai membelah dadanya rusa, dan itu dicari, dan Hai itu menemukan ada sejenis yang itu ketika dipegang itu bahasanya apa? Kalau dipegang itu panas, ya. Dan ini sebagai pusat untuk menggerakkan tubuhnya rusa yang itu disebut ruh. Nanti pada kesimpulan bahwa ruh inilah atau jiwa inilah yang ternyata itu menggerakkan seluruh aktivitas kehidupannya rusa. Hai baru menemukan ternyata hari ini kita bergerak, kita bisa melihat, kita bisa makan. Itu ternyata yang menggerakkan bukan tangan kita. Yang menggerakkan ternyata itu bukan mata kita, melainkan adanya roh yang ada di dalam diri kita. Nanti ketika roh ini keluar dari jasad kita, maka tubuh kita ini akan mati karena sudah terlepasnya antara jiwa dan roh.
Itu kan luar biasa. Sedangkan saat itu Hai itu tidak punya petunjuk, tidak punya buku dan lain sebagainya. Dia hanya menggunakan akal pikirannya untuk mencari sesuatu yang itu dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Nah, di level kedua ini Hai itu sampai menyimpulkan itu. Jadi manusia itu hakikatnya di dalam dirinya itu ada ruh. Coba teman-teman dibayangkan ketika menghadiri prosesi takzizah itu kan jasadnya masih lengkap, ya, rambutnya masih lengkap, tangannya masih lengkap, matanya masih lengkap, tapi kan matanya tidak bisa untuk melihat, tangannya pun juga sudah tidak bisa digerakkan. Artinya yang menggerakkan kemarin, yang itu waktu hidup, itu adalah rohnya. Nah, yang pertama tadi sumber ilmu pengetahuan itu dari menirukan, ya, menirukan sesuatu yang ada di luar. Yang kedua ini menemukan adanya penggerak yang ada di dalam diri kita. Nanti ada fase yang ketiga di mana dalam perjalanan kehidupan Hai ini menemukan api yang itu bisa membakar. Lalu Hai ini mempertanyakan, api ini kegunaannya untuk apa? Sumbernya itu dari mana? Hari ini kan kita masih bingung, sumbernya api itu dari mana? Kita kan nggak punya jawaban itu kan. Kalau itu sumbernya dari korek, loh, api sama korek itu wujudnya berbeda. Itu hanya sebagai alat saja. Makanya ada filosof namanya saya lupa. Filosof ini masuk dunia filsafat gara-gara dia itu menghidupkan lilin, kemudian ada apinya, kemudian lilin ini ditiup dan apinya itu mati. Dan filosof ini bertanya, apinya itu pergi kemana? Ya. Dan filosof ini kan tidak punya jawaban, dan mungkin hari ini kan kita nggak punya jawaban, walaupun saat di momen tertentu kita kan menggunakan api itu saat merokok dan lain sebagainya, tapi kan kita nggak bertanya itu kemana perginya api ini. Tapi bagi filosof ini itu dipertanyakan nggak selesai-selesai. Akhirnya dia itu tertarik ke dunia filsafat untuk menemukan sesuatu yang mulanya itu wujud, sekarang kok tidak wujud. Sedangkan di momen lain lagi yang tidak wujud ini kok wujud lagi dan lain sebagainya. Itu kan kadang membuat kita pening juga kan, dan lain sebagainya. Nanti ketika Hai ini menemukan api, tahu bahwa api ini hakikatnya itu panas, bisa membakar dan lain sebagainya. Hai itu menemukan pada kesimpulan bahwa di alam semesta ini ada hukum yang itu disebut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ya, gara-gara menemukan api. Api ini bisa membakar, air itu bisa bisa menyegarkan tubuh kita. Kalau kita melakukan sesuatu kita akan capek, kalau kita belajar kita akan pinter, kalau kita lapar yuk kita harus makan. Itu kan hukum kausalitas. Nah, dari situ Hai itu menemukan ada banyak sekali yang itu punya karakter masing-masing, sebagaimana air, api, tumbuhan, manusia, yang ternyata itu dilingkupi adanya hukum kausalitas, ya. Dan ternyata nanti alam semesta ini bergerak pun juga adanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau pingin kita hidup bahagia, hiduplah yang baik, kan demikian hukumnya. Kalau pingin hidup kita menderita, yo hiduplah menjadi seorang loser dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman itu mempelajari ini, yo kita hidup harus sesuai dengan hukum kausalitas, karena kita itu manusia yang hidup di tengah alam semesta yang besar, yang alam semesta besar ini ada hukum yang itu disebut hukum sunatullah kalau memakai kacamata agama Islam. Nanti ketika Hai itu menemukan ada hukum ada di alam semesta, melihat karakter-karakter yang ada di sekelilingnya,
Hai itu mencoba melihat atau meneropong benda-benda yang ada di luar angkasa. Ada matahari, ada bintang, ada meteor, ada rembulan, ada awan, dan lain sebagainya. Dan Hai ini melihat ternyata di luar angkasa sana, di atas sana, itu pun juga bergerak, yang geraknya itu tertib, yang geraknya itu teratur, yang berubah dari hari ke hari, tapi geraknya itu tertib dan harmoni. Disitulah nanti Hai itu mendapati ada kesamaan loh ya, antara pergerakan yang ada di dunia ini, yang kakiku ada di bumi ini, yang nanti pergerakannya itu sama dengan pergerakan yang ada di alam atau di luar angkasa. Artinya apa? Dunia ini pun juga hakikatnya pun menyatu dengan alam semesta, yang itu gerakannya itu pun sama, yang itu dilengkapi dengan hukum kausalitas. Nanti catatannya bahwa yang itu menjadi keheranan oleh Hai itu, kenapa kok pergerakannya itu selalu tertib? Kalau malam itu ada bulan, kalau siang itu ada matahari, kalau mendung itu ada hujan dan lain sebagainya, ya itu kok bisa pas ya? Kok itu bisa tertib ya? Nggak tabrakan antara bulan dan matahari, nggak tabrakan antara malam dan siang. Sampai Hai itu menyimpulkan pasti ada yang menggerakkan semua yang ada di alam semesta ini. Ya, yang menggerakkan itu pun juga lebih tertib daripada tertibnya alam semesta ini. Ya, yang mengatur itu pun juga lebih kuat daripada kuatnya alam semesta ini. Sampai Hai itu menyimpulkan pasti ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan. Dan di situ Hai pun juga menemukan adanya sifat-sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan. Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha adil. Wujudnya apa? Wujudnya Tuhan itu menggerakkan alam semesta ini dengan tertib dan indah, dan itu tidak ada yang namanya kontradiksi. Ya, hari ini kan kita pun juga merasakan kalau seandainya matahari itu kok mendekat ke bumi hanya 1 kilometer, mungkin dunia atau bumi ini sudah terbakar. Tapi yang terjadi hari ini kan tidak. Artinya apa? Allah itu mengatur secara tertib dan itu pas dengan kehidupan yang ada di bumi, termasuk manusia. Manusia akhirnya tidak kepanasan, akhirnya manusia tidak terbakar. Di situ Hai menemukan ada sifat-sifat yang luar biasa yang itu dimiliki oleh Tuhan, yang itu didapatkan oleh Hai ketika Hai itu meneropong alam luar angkasa dan dunia yang itu yang yang ada di kehidupannya Hai itu saat Hai itu ada di hutan. Nah, nanti juga ketika beliau Hai itu sudah menemukan ada banyak hikmah-hikmah yang luar biasa, mendapatkan ilmu yang luar biasa, nanti ada cerita ada seorang sufi, seorang ahli tasawuf namanya itu Afsal. Afsal ini dari kota tertentu atau dari wilayah tertentu yang itu pergi ke hutan, tujuannya itu ingin uzlah, ingin menyatu dengan Tuhan. Hanya saja ketika sampai ke hutan itu ketemu dengan Hai. Ya, karena Hai itu wujudnya kan manusia, terjadilah yang namanya diskusi. Ya, Afsal ini menceritakan bahwa Allah itu maha indah, yang itu versinya Afsal sesuai yang didapatkan di dalam Al-Quran. Allah itu maha bijaksana, alam semesta ini yang menciptakan itu Tuhan, yang mengatur itu adalah Tuhan. Ketika Afsal itu menerangkan itu, yang itu sesuai dengan pemahamannya Afsal yang ada di dalam Al-Quran, Hai itu mendengarnya. Lalu dia menyimpulkan, loh, yang dikatakan Afsal kok sama dengan pemahaman saya, sama dengan apa yang saya dapatkan di hutan. Ya, ini nanti menunjukkan bahwa pengetahuannya Hai yang itu tidak dituntun dengan Al-Quran itu bisa sama dengan pengetahuannya Afsal yang itu dituntun oleh Al-Quran.
Akhirnya Hai dan Afsal nanti itu sepakat, ayo kita pergi ke masyarakat, kita berdakwah. Afsal itu berdakwah sesuai dengan Al-Quran, ya, sesuai dengan nas dan al-hadis, ya, sebagaimana kita hari inilah ada banyak mubalik yang itu kan tidak keluar, dakwahnya tidak keluar dari petunjuk Al-Quran. Dan Afsal ketika berdakwah ini banyak orang yang itu mau mendengarkan, banyak orang yang itu mau mengikuti. Tapi ketika Hai ini berdakwah yang itu versinya Hai, sesuai dengan pengalaman Hai waktu di hutan, banyak orang yang itu pusing, banyak orang yang itu penat mendengarkan kalimat-kalimatnya Hai yang itu tinggi-tinggi. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia filsafat ini memang cocoknya bagi orang elit-elit yang mau berpikir, yang mau mendayagunakan akalnya secara kritis. Sedangkan orang yang awam, mohon maaf ya, termasuk saya pun juga masih awam kan, itu hanya cukup didakwahkan saja dengan dalil yang santai-santai. Ini menunjukkan bahwa Quran itu untuk semua orang bisa sampai ke level untuk memahami isi Al-Quran. Anak kecil bisa, orang dewasa bisa, ahli hukum bisa, ahli sufi bisa, filosof pun juga bisa. Tapi ketika itu dunia filsafat itu didakwahkan, yang itu objeknya adalah orang awam atau masyarakat, mereka itu pasti pening, mereka itu pasti nggak mau. Karena apa? Karena harus berpikir, harus mendayagunakan akalnya. Nanti kan dalam cerita novel itu Hai itu akhirnya itu kan kembali lagi ke hutan, ya, dia kembali ke hutan melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Nah, ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa wahyu dan filsafat itu sebenarnya sama-sama benar, hanya saja jalannya itu berbeda. Kalau wahyu itu untuk semua orang dan semua orang itu mampu untuk memahaminya, tapi filsafat ini hanya untuk orang elit yang mau berpikir. Walaupun antara wahyu dan filsafat ini sama-sama mencari kebenaran, sebagaimana kemarin saat kita itu mengkaji Ibnu Rusdi, tujuan akhirnya Al-Quran itu adalah akhlak, menjadikan manusianya itu luhur, perilakunya itu indah. Sama juga dengan filsafat, tujuan akhirnya itu wisdom, orangnya bijaksana, perilakunya baik, tutur katanya indah. Artinya apa? Antara wahyu dan filsafat, walaupun ini alat yang berbeda, tapi tujuannya itu sama loh ya, yaitu apa? Sama-sama menemukan kebenaran. Hanya saja filsafat ini hanya dikhususkan untuk orang yang mau berpikir. Nanti yang terakhir ketika Hai itu pulang ke hutan, ya, beliau ini yang mulanya gayanya itu filsuf, ya, di akhir hidupnya gayanya itu kelihatan seorang sufi. Jadi Hai itu menemukan ada kebahagiaan puncak yang itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikonsepkan, karena kebahagiaan itu kondisi jiwa. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika teman-teman itu saking jatuh cintanya sama ceweknya, ya, kemudian teman-teman itu membuat kalimat-kalimat yang indah. Kalimat yang indah ini kan tidak mampu mewakili kondisi jiwa kita saat kita jatuh cinta. Iya kan? Itu yang dimaksud kondisi yang sangat bahagia, yang itu tidak bisa diucapkan. Sebagaimana para sufi yang itu sudah mahabbahnya sama Tuhan, yang itu ada juga versi yang itu sudah melebur dengan hakikat ketuhanan, menyatu dengan Tuhan, dirinya itu kan hilang. Dirinya itu hilang, otomatis dirinya tidak mampu mengucapkan indahnya bersama Tuhan, itu tidak bisa. Karena ucapan itu tidak bisa mewakili kondisi jiwa. Disitulah Hai itu sudah pada level yang namanya fana billah, yaitu apa?
dirinya itu sudah hancur, dirinya itu sudah selesai, ego hasratnya itu sudah tidak ada, yang ada itu hanya Allah, kemanusiaannya itu sudah hilang, yang ada itu hanya Allah. Nah, kondisi bahagia yang demikian itu bagi Ibnu Tufail ketika jiwa ini selalu berhubungan, yang selalu senantiasa berhubungan dengan Tuhan, tanpa henti, selalu merenungi keesaan Tuhan, selalu mengagumi keindahan Tuhan, selalu memikirkan kedahsyatan ciptaan-ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah demikian, ayo kita melepaskan diri kita yang itu ada dunia materi. Kalau dunia materi itu sudah kita singkirkan yang ada di dalam jiwa kita, kita fokuskan isi yang itu hanya Allah. Biar apa? Biar kita itu bisa menyatu dengan Allah. Disitulah kita menemukan kebahagiaan puncak yang itu tidak bisa kita konsepkan. Itu ya, itu settingnya novel Hai Ibnu Zakdon. Kita masuk. Pembukaan pertama kok panjang banget ya. Kita masuk. Kita kan tadi membicarakan perjalanan Hai yang itu menemukan Tuhan, menemukan pengetahuan, menemukan hakikat alam semesta dan lain sebagainya. Kalau kita cermat saat itu, Hai saat di hutan itu kan tidak ada nabi, tidak mendengar Nabi Musa, Nabi Isa, petunjuknya bagaimana, ajarannya seperti apa. Bahkan di hutan itu tidak ada Al-Quran, ya, tidak ada petunjuk, tidak ada Quran, dan tidak ada tuntunan Nabi. Lah kok pertanyaannya kemudian, lah kok Hai ini bisa menemukan Tuhan, hakikat ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang itu indah dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita coba cek antara akal dan wahyu. Jadi bagi Ibnu Tufail ya, manusia itu punya daya akal yang luar biasa, yang itu ternyata mampu menemukan Tuhan sebagaimana Hai tadi. Ketika meneropong alam semesta, ketika meneropong dunia, itu kan menemukan hukum kausalitas dan alam semesta ini ada yang mengaturnya. Menemukan Tuhan itu berkat akal pikiran manusia. Sedangkan saat itu Hai itu tidak punya Al-Quran, tidak punya petunjuk dan lain sebagainya. Artinya apa? Meskipun tanpa petunjuk apapun, ya, manusia itu bisa menemukan hakikat yang sebenarnya. Kalau kita itu mau menggunakan daya rasio kita dengan benar, dengan jernih, dengan akal sehat. Makanya apa? Dengan daya akal ini, ya, dibalik manusia itu mampu mengetahui keberadaannya Tuhan yang itu mengatur alam semesta, ya, manusia dengan akalnya ini pun juga mengetahui sifat-sifat Tuhan yang itu terlihat sebagaimana Tuhan itu mengatur alam semesta. Alam ini tertib dan lain sebagainya. Dan Hai itu menurut Ibnu Tufail ini pun juga bisa masuk pada level esensi Tuhan yang sejati. Buktinya apa? Buktinya tadi Hai itu menemukan kebahagiaan puncak yang itu sudah menyatu kepada Tuhan, dirinya itu sudah tidak ada. Ini kan sebenarnya ingin mengatakan manusia itu luar biasa loh ya, dengan daya akalnya. Akal ini kan sebagai jawaban kita itu manusia, identitas kita itu manusia ketika kita itu mau menggunakan akal kita. Dan akal kita ini adalah anugerah dari Allah. Nah, dilanjutkan, sedangkan nas Al-Quran itu membutuhkan akal. Coba teman-teman dicek, di depannya teman-teman itu ada Al-Quran. Kalau teman-teman itu nggak punya akal, Al-Quran itu nggak bisa dibaca. Dan kita nggak tahu isi dan tujuannya Al-Quran itu mau kemana dan untuk apa, kita nggak tahu. Karena kita nggak punya akal, walaupun di depan kita itu ada Quran. Artinya apa? Quran itu untuk dipahami, ya, dan untuk digali maknanya, untuk mampu digali maknanya A, B, C dan lain sebagainya, itu kan butuh akal. Bagi Ibnu Tufail artinya apa? Quran ini butuh akal. Buktinya apa?
buktinya nas Al-Quran itu satu. Tapi apa? Akal manusia itu kan banyak. Setiap manusia punya akal. Ketika setiap manusia itu menggali Quran, yang Qurannya ini satu loh, itu kan melahirkan berbagai macam pemahaman dan tafsir. Ya, dan itu multi tafsir. Tafsirnya mufasir ini demikian, mufasir ini demikian, mufasir ini demikian, berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena itu adanya akal yang dimiliki manusia. Walaupun nasnya itu satu. Hanya saja sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nas Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan itu untuk memudahkan manusia, biar mereka itu tidak kesulitan untuk memahami isi Al-Quran. Al-Quran itu kan sifatnya global. Setiap manusia di level apapun itu bisa memahami Al-Quran. Nah, kenapa kok Al-Quran itu untuk mereka yang itu biar mudah dipahami? Karena banyak manusia yang itu malas berpikir, malas mendayagunakan akal. Kalau kita mau murni menggunakan akal rasio kita, coba hidup kita itu sebagaimana Hai Ibnu Zakdon tadi, yang itu hanya menggunakan akal, menemukan hakikat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, sampai pada puncaknya menyatu pada Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah, itu antara akal dan wahyu. Yo, kita nggak boleh marah dulu. Walaupun nanti di banyak level pertemuan-pertemuan kemarin kan, akal ini butuh wahyu. Walaupun belakangan pun juga dikatakan banyak filosof, wahyu ini butuh akal. Itu kan saling tabrakan. Yo, kita nggak ada soal masalah itu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita nggak boleh marah dulu. Tapi apa? Kata Al-Ghazali, kita pelajari dulu. Biar kita tahu. Kalau kita tahu, kita akan terhindar dari marah-marah. Nah, rumus itu mungkin bisa dipakai ya. Kita nggak boleh marah dulu. Tapi apa? Pelajari dulu. Biar kita mengetahui, biar kita menjadi manusia bijaksana. Marah-marah itu kan nggak bijaksana kan. Kenapa kok marah? Ya karena nggak tahu. Simpelnya kan demikian. Nah, ini kita masuk ke epistemologi. Coba teman-teman dicek ya. Kalau di novelnya Hai Ibnu Zakdon ini, manusia itu luar biasa loh ya. Ya, manusia itu makhluk yang paling lengkap. Makanya nggak salah, manusia itu makhluk yang itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Dan manusia ini kan makhluk ciptaan paling sempurna yang itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini bisa dilihat loh di kitabnya, di novelnya Ibnu Tufel ini. Kenapa kok demikian? Nanti ada hubungannya dengan sumber ilmu pengetahuan. Ya, karena tadi manusia lengkap, ya, coba kelengkapan itu yang kita miliki, coba gunakan semuanya. Nah, yang pertama apa? Untuk menemukan pengetahuan, jalan pertama manusia itu punya indera. Ya. Jadi indera ini bisa dikatakan pengalaman. Ada orang terjatuh kesandung, ayo kita hati-hati biar kita tidak kesandung. Ada orang kok males-males akhirnya bodoh, ayo kita jangan males-males biar kita tidak bodoh. Itu kita dapat ilmu dari pengalaman. Tapi lebih konkretnya lagi atau lebih spesifiknya lagi, indera ini sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena indera ini ada banyak macam. Pertama apa? Pertama itu penglihatan. Kita punya mata untuk membuktikan ada objek yang itu ada di luar diri kita. Ya, di depan saya ini ada kopi. Ini sebagai bukti yang valid yang saya dapatkan dari penglihatan. Dan ini nggak bisa dibantah karena hakikatnya di depan saya ini ada kopi. Nanti kalau ada orang mengatakan ini di depan saya kok teh, coba kita buktikan dengan perasa. Ya, oh ternyata di depan saya yang itu gelas ternyata isinya itu kopi. Buktinya apa? Buktinya tadi saya merasakan yang disebut perasa.
tadi yang saya melihat, ya, mungkin penglihatannya itu butuh bukti yang lain, yuk kita buktikan dengan meminumnya. Di lain level juga itu ada pendengaran, ya kan? Banyak hal yang kita dengar, mungkin teman-teman mendengar di seminar, di kajian dan lain sebagainya, itu kan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana saat kita mungkin melihat apel, kita kan melihatnya, apelnya warnanya itu merah, lalu kita cium, ternyata baunya itu kurang sedap dan lain sebagainya. Tapi kita butuh bukti, apakah apel ini rasanya manis atau asam? Coba kita rasakan dengan indera perasa. Oh, ketika saat saya makan, ternyata rasanya itu manis. Sebelumnya mungkin kita merabanya, oh ukurannya demikian, bobotnya demikian. Ini sebagai sumber ilmu pengetahuan yang nanti di dunia barat yang kita kenal sebagai epistemologi empirisme, yang itu sangat berkembang sekali di dunia barat, yang pada puncaknya itu kan orang barat meniadakan sesuatu yang itu non empiris. Jadi sesuatu yang itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, diperasa, itu bukan sesuatu kebenaran, bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan ilmu pengetahuan. Kalau kita hanya sebatas indera, maka kita akan terjebak pada dunia empirisme, terjebak pada ada sesuatu yang itu, yang sifatnya itu metafisik, yang itu tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar. Ya, makanya kita tidak boleh berhenti pada indera. Kita pun juga harus menggunakan akal kita. Ya, akal ini sebagai penalaran, sifatnya itu diskursif, ya, mendefinisikan, mengkonsepkan, membuat argumentatif. Ini daya akal. Kalau indera itu mengatakan bahwa di depan sana ada cewek cantik, ya, kita kan datanya mungkin kita belum kuat. Coba dicek, cewek yang di sana itu cantiknya itu seberapa cantik dengan cewek yang lain. Itu sudah dengan akal. Atau saat kita itu mungkin melihat cewek yang itu ada di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya, kemudian kita menyimpulkan, ya, ceweknya kok cantik banget. Tapi akal ini mengatakan, loh, ini kan gambar yang ada di HP. Tapi kan akal mengatakan juga kita kan nggak tahu wujud aslinya seperti apa. Nah, akal ini pun juga harus kita gunakan biar kita pun tidak hanya berhenti pada indera. Banyak sekali terutama Al-Ghazali mengatakan indera ini lemah. Di atasnya indera itu ada rasio yang itu kebenarannya lebih hakiki daripada indera. Indera itu sampai hari ini mengatakan bulan itu kecil. Bulan itu ukurannya seperti halnya bola lapangan. Tapi rasio kita kan mengatakan bahwa bulan itu besar loh ya. Tidak sebesar bola, tidak sebesar apa-apa yang ada di dunia. Itu kan yang mengatakan rasio kita. Nah, itu sebenarnya Ibnu Tufail ingin mengatakan kita itu punya alat untuk mendapatkan ilmu loh ya. Indra dan rasio. Tapi di balik itu ada ilmu yang sifatnya itu metafisik, yang sifatnya itu bukan empiris dan bukan rasionalis. Kalau ilmu pengetahuan empiris itu butuh objek yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan. Sedangkan metafisik ini tidak bisa dijangkau dengan indera yang sifatnya itu ilham. Jadi ilham itu sudah pendaya gunaan yang namanya jiwa atau spiritual. Jadi spiritual kita kok semakin bercahaya, ya, semakin jiwa kita itu terbuka adanya hijab-hijab yang ada di dunia ini. Ya, jiwa kita hari ini kan penuh hijab, penuh dengan ketertutupan yang ada di dunia ini. Akhirnya kita tidak mampu menjangkau sesuatu yang di luar fisik. Nah, agar kita mampu menjangkau sesuatu yang itu non-fisik, kita harus refleksi, kita harus kontemplasi, ya. Biar apa? Biar kita itu mampu bersentuhan dengan Tuhan, mampu bersentuhan dengan keindahan Tuhan.
Di balik ilham ada juga wahyu, ya. Jadi ini wahyu kan tadi ketika bertemunya Absal dengan Hai, ya. Jadi wahyu ini adalah petunjuk dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Itu pun juga sebagai sumber pengetahuan. Kalau indera tadi pengetahuan yang itu butuh objek empiris, wahyu ini informasi atau pengetahuan yang itu sebagai sumber pengetahuan manusia yang isinya itu tidak hanya empiris saja, tapi pun isinya pun metafisis. Quran menjelaskan ada surga dan neraka, Tuhan itu demikian, ada telaga, ada siksa neraka, kebahagiaan surga. Itu kan sesuatu yang metafisis. Nah, jadi manusia itu barang lengkap. Di balik kita itu diberi oleh Tuhan indera dan rasio dan kita punya jiwa, Tuhan itu saking sayangnya pada manusia, Tuhan itu memberikan wahyu dan rasul biar manusianya itu tidak tersesat. Dan semuanya nanti dengan tuntunan itu biar semua manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan atau ilaihi rojiun. Jadi kita kembali itu bukan ke neraka, bukan ke surga, tapi apa? Ilaihi rojiun. Kita kembali ke Tuhan, semua manusia. Karena semua manusia itu adalah yang menciptakan Tuhan. Pasti nanti kembalinya pada Tuhan. Kan demikian. Itu epistemologi. Nah, kita masuk ke jiwa tadi yang sudah kita bahas, ya. Jadi kan jiwa itu kan bisa menangkap sesuatu yang itu non empiris, bisa menangkap sesuatu yang sifatnya itu goib, ya, bisa menangkap indahnya Tuhan, bersama Tuhan, melebur bersama Tuhan dan lain sebagainya. Itu kalau itu pada kajian sufisme. Tapi bagi Ibnu Tufel, jiwa ini macam-macam, paling tidak itu ada 3. Yang pertama itu jiwa tumbuhan, ya. Jadi teman-teman dicek lah, kenapa kok pohon-pohon, bunga-bunga itu kok bertumbuh, berbunga, kemudian wujudnya tinggi, karena punya jiwa. Hanya saja tumbuhan ini jiwanya hanya bertumbuh, berkembang dan berbunga. Dan jiwa tumbuhan ini dia tidak punya akal. Nah, itu namanya tumbuhan. Ada juga jiwa animal, yaitu jiwa hewan. Sifatnya itu tumbuh, bergerak dan memiliki nafsu atau hasrat. Ya, coba teman-teman dicek, hewan-hewan itu kan bergerak itu otomatis. Bertumbuh itu kan juga otomatis, dari kecil dewasa mati dan lain sebagainya. Tapi yang agak unik pada hewan ini, dia punya hasrat. Ada hewan yang itu hasratnya ingin menang, ingin berkuasa di tengah hutan sebagaimana singa. Yang itu hasratnya ingin memiliki, misalkan hasratnya ingin mendekonstruksi dan lain sebagainya. Nah, hewan ini punya keunikan, atau dalam bahasa lain itu insting. Ya, hasrat ingin menikah, ingin kawin, ingin melampiaskan seksnya. Tapi ada jauh yang lebih tinggi, yaitu jiwa yang kita miliki sebagai jiwa manusia. Karena apa? Di dalam jiwa manusia itu ada tumbuhan, ada hasrat, ada akal, dan ada intuisi. Kita itu pun juga bergerak, kita bertumbuh, kita punya desire, punya hasrat, punya keinginan, kita punya akal, dan kita punya intuisi. Manusia itu jiwanya lengkap, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Tapi kok kita hari ini sebagai manusia kok hanya menggunakan hasratnya, ya, wayai kawin yo kawin, kalau lapar ya minum, kalau haus yo minum dan lain sebagainya, ya. Itu kan kita manusia tapi hidupnya hanya menggunakan hasrat. Kalau kita kok hanya menggunakan hasrat kita untuk kita hidup, ya kita walaupun wujudnya manusia, tapi karakternya itu karakter hewan. Kita tidak menggunakan akal kita, nggak mau belajar. Kita lebih esensialnya lagi, tidak mau menggunakan intuisi untuk menemukan hakikat ketuhanan. Jadi kita seharusnya kan bangga menjadi manusia, ya.
Karena kita itu produk lengkap yang diciptakan oleh Tuhan. Itu tentang jiwa. Sekarang kita masuk ke 3 jiwa manusia. Kalau tadi ada hewan, tumbuhan, manusia, sekarang kita fokus pada manusia. Pertama, jiwa manusia. Ada manusia ya yang itu tidak pernah mengetahui Tuhan, bahkan pun juga tidak pernah mendengar eksistensi keberadaan Tuhan ya. Jadi dalam hidupnya manusia ini tidak mengetahui Tuhan dan tidak pernah mendengar adanya Tuhan yang punya sifat ini, Tuhan yang demikian. Manusia ini tidak pernah mendengarkan maupun mengetahuinya. Nah, nanti setelah orang ini mati, jiwanya itu nanti tidak pernah merindukan Tuhan. Dia nanti pun juga tidak merasakan adanya penderitaan saat di akhirat. Ya, karena bagi Ibnu Tufail, orang semacam ini yang itu tidak mengetahui Tuhan dan tidak ada orang yang memberitahu keberadaan adanya Tuhan bagi orang ini nanti kalau mati itu matinya sebagaimana daya-daya material yang itu rusak sebagaimana jasad ini rusak. Dan orang semacam ini nanti pun juga tidak menemukan kebahagiaan, tapi pun juga tidak menemukan kesengsaraan karena hidupnya itu kayak barang materi. Mungkin kita saat hidup jenisnya itu jenis tumbuhan atau hewan, kita nggak mau menggunakan akal dan intuisi kita. Yo saat kita mati, yo kita matinya mungkin jiwanya itu jiwa tumbuhan atau jiwa hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang itu mengetahui Tuhan. Dan manusia ini menggunakan alatnya sebagai sumber untuk mengetahui pengetahuan tentang epistemologi kesempurnaan Tuhan. Ya, jadi dia itu punya alat untuk mengetahui keberadaan Tuhan dan eksistensinya. Namun orang ini itu tidak mau mengupayakannya, tidak mau berusaha, tapi malah mengikuti hawa nafsunya sampai manusia ini meninggal dunia. Nanti apa? Setelah orang ini mati, itu tidak dapat melakukan musyahadah, ya. Meskipun nanti di akhirat orang ini sadar ada Tuhan, ya, dan orang ini ingin mendekat pada Tuhan, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi karena dirinya sudah mati. Nah, orang semacam inilah nanti dia jiwanya itu sengsara, ya. Dan itu orangnya mendapatkan siksaan tanpa akhir. Kenapa kok demikian? Karena manusia ini sudah diberikan potensi oleh Tuhan, ya, dan itu mengetahui Tuhan, tapi orangnya itu tidak mau berusaha mendekati Tuhan dengan alat yang itu diberikan Tuhan. Nanti kalau mati orang ini akan sengsara. Walaupun di akhirat dia menyadari ada Tuhan, pengen mendekat sama Tuhan, pengen tobat dan lain sebagainya, tapi waktunya sudah selesai. Nah, yang terakhir ini yang harus kita coba, yang harus kita lakukan. Jadi ada manusia yang itu mampu mengetahui Tuhan, dan orangnya itu juga senantiasa berupaya mencapai pengetahuan tentang keberadaan Tuhan yang paling sempurna. Dan dia berusaha terus sampai orangnya ini meninggal dunia. Akhirnya orang ini bisa musyahadah, bisa menyatu dengan Tuhan. Berkat apa? Berkat upayanya untuk mengetahui Tuhan. Akhirnya pada puncaknya dia menyatu pada Tuhan. Nanti kalau orang ini meninggal, orangnya jiwanya itu bahagia selamanya. Berbeda dengan jiwa yang tidak mengetahui Tuhan, jiwa yang mengetahui Tuhan tapi tidak berusaha mendekati Tuhan. Tapi yang terakhir ini yang harus kita contoh. Karena bagi Ibnu Tufail, puncaknya kebahagiaan tadi sebagaimana menyatu pada Tuhan, fana billah. Ya, kita itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Makanya kita sampai puncak kebahagiaan yang itu tidak bisa kita definisikan lagi. Ya, tuh.
Itu klasifikasi 3 jiwa manusia. Coba dicek kita itu jiwa yang cirinya itu yang mana? Yang mau berusaha, atau yang apatis, atau yang tahu tapi tidak mau berusaha. Kalau kita tahu tapi tidak mau berusaha, ya kita nanti akan sengsara. Tapi kok kita nggak tahu, ya, dan tidak ada orang yang memberitahu, ya nanti kita mati, jiwa kita kayak jiwa tumbuhan. Itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke variabel kebahagiaan. Ini sebagai tujuan akhir perjalanan manusia. Tapi bagi Ibnu Tufail, untuk bahagia kita itu harus tahu variabel-variabel yang kita miliki sebagai manusia. Nah, bagi Ibnu Tufail, di dalam diri manusia itu ada beberapa variabel yang itu nanti dari berbagai variabel itu kita itu harus pas untuk menempatkannya sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Biar apa? Biar kita itu bahagia. Yang pertama apa? Yang pertama itu fisik. Kita kan punya fisik, punya mata, punya rambut, ya, punya badan dan lain sebagainya. Ini harus kita kondisikan, harus kita sesuaikan dengan porsinya. Kalau kita lapar, kita makan, ya. Kalau teman-teman merasa jelek, ya harus perawatan biar tambah ganteng, kan demikian. Kalau pengen wangi, ya harus minyakan, sederhananya kan demikian. Nah, jisim atau fisik ini harus kita pelihara, nggak boleh kita bunuh, ya. Karena apa? Jisim ini pun juga di dalamnya ada soul, ada jiwa. Nah, ada juga yang namanya desire, yaitu apa? Hasrat atau keinginan, atau dalam bahasa lain itu nafsu. Jadi kan kita banyak nafsu, ingin memiliki, ingin sesuatu, punya cita-cita, punya harapan ke depan ini dan ini, tapi itu harus kita kontrol, ya. Kalau pengen menjadi orang sukses, cirinya demikian, jalannya demikian, biar apa? Tujuan kita itu tercapai. Tapi yang namanya desire ini, hasrat ini, itu harus kita kendalikan dengan rasio, ya. Kalau fisik tadi kita harus penuhi dengan sesuatu yang fisik juga. Hasrat ini yang itu tidak kelihatan tapi secara eksistensi itu kelihatan, itu nggak boleh kita lepaskan. Tapi apa? Kita kendalikan dengan rasio, ya. Tapi kok kita punya hasrat, punya nafsu, dan kita tidak mampu mengontrolnya, ya kita nanti akan terjerumus pada manusia yang jiwanya itu jiwa hewan. Nah, dibalik itu ada rasio. Biar kita bisa bahagia, rasio ini harus kita aktifkan untuk mencari ilmu, ya. Semakin akal ini tambah ilmu, akal ini kan semakin bahagia dan semakin luar biasa, dan itu semakin bahagia loh, ya. Ada juga yang namanya jiwa atau soul. Jadi jiwa ini untuk bisa bahagia, kita dengan ibadah, dengan tafakur, ya, dengan uzlah, dengan ritual-ritual dan lain sebagainya, biar jiwa ini menyatu pada Tuhan, biar semakin dekat sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, kita akan semakin bahagia. Jadi ada 4 variabel yang kita harus tahu proporsionalnya itu di mana dan di mana, ya. Kalau itu wilayah spiritual, itu jangan ditempatkan pada wilayah fisik. Kalau itu wilayah spiritual, jangan ditempatkan pada wilayah hasrat. Nanti yang terjadi itu chaos. Kalau itu chaos, kita tidak bisa bahagia. Itu asumsinya Ibnu Tufail. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bertanya, ya. Tadi kan hai waktu hidup, ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, tanpa dukungan Al-Quran atau kitab-kitab samawi itu bisa menemukan keberadaan Tuhan. Nah, kenapa kok bisa menemukan itu? Hai itu menemukan,
ada sesuatu yang absolut yang itu bisa dilihat di alam semesta ini. Pertama apa? Alam semesta ini gerak loh ya. Semuanya itu gerak, tidak hanya manusia. Semuanya itu kan berkembang dan berproses dan menjadi dewasa, kemudian mati. Ya, jadi hidup kita itu tidak hanya being tapi becoming, yang itu selalu berproses, selalu menjadi. Artinya apa? Alam semesta ini semuanya itu bergerak, hanya saja dalam cermatannya untuk membuktikan adanya Tuhan, adanya gerak-gerak yang ada di alam semesta ini yang sifatnya sangat banyak. Geraknya itu tertib dan harmoni, sampai pada kesimpulan bahwa adanya gerak yang banyak yang ada di alam semesta ini, yang itu tidak berbenturan, tidak chaos antara satu dengan yang lain, yang itu ternyata kok tertib dan harmoni, sampai pada kesimpulan ternyata di antara semua gerak yang ada di alam semesta ini, itu ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya pasti jauh lebih kuasa, jauh lebih tertib, jauh lebih indah, yang itu disebut Tuhan. Jadi kalau ada orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan, buktinya apa? Alam ini gerak loh ya. Geraknya itu tertib dan itu ada yang menggerakkan secara tidak langsung, yaitu Tuhan. Nah, itu sebagai jawaban nanti kalau teman kita ada yang ateis. Tapi kita nggak boleh marah-marah sama mereka. Kita ajukan saja argumen biar mereka sadar, kan demikian. Yang kedua apa? Untuk membuktikan Tuhan itu ada, bahwa di alam semesta ini itu tidak terlepas adanya matter dan form, yaitu antara materi dan bentuk apapun itu. Manusia kan sama, kita itu kan materi, tapi kan kita juga punya bentuk. Tapi bentuk yang esensial pada manusia itu adalah roh atau jiwa, ini sebagai bentuk yang paling esensial pada manusia. Kalau materi, wujud ini materi, tapi bentuknya itu ada di dalam diri kita, yaitu yang disebut roh. Sedangkan cermatan Ibnu Tufail, roh inilah yang itu sumbernya dari Tuhan, yang itu yang mampu menggerakkan hidupnya manusia. Manusia bisa merasa, bisa bergerak dan lain sebagainya, karena ini ada roh, dan roh ini sumbernya dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu argumen al-inayah. Coba dicek teman-teman, ini sebagaimana gerak tadi yang alam semesta ini punya gerak, berkembang, berproses dan menjadi. Hanya saja di dalil al-inayah ini, geraknya itu ternyata pas dengan kehidupan manusia, kehidupan makhluk-makhluk yang ada di dunia, dan itu tidak chaos ya. Matahari ada yang itu digerakkan oleh Tuhan, bisa bercahaya dan lain sebagainya. Cahaya panasnya itu pas sesuai dengan psikis manusia. Dinginnya malam pun juga sesuai dengan jiwanya manusia. Artinya apa? Semuanya itu diatur sesuai kebutuhan manusia, agar manusia itu pun juga bisa hidup tenang dan bisa eksis sebagai hambanya Tuhan, kan demikian. Nah, artinya alam ini kok bisa pas dengan kebutuhan manusia, artinya ada sesuatu yang itu mengaturnya, itu adalah Tuhan, kan demikian. Nah, itu ya. Oke, nggak usah banyak-banyak, bulet nanti. Ini ada yang dimaksud itu tujuan keberadaan manusia. Ini simpel saja. Tadi kan Hai itu menyaksikan adanya alam semesta, ya, yang itu bergerak dan lain sebagainya. Ternyata geraknya alam semesta, baik itu planet, hewan, tumbuhan, pohon, benda-benda materi, semuanya itu bergerak loh ya. Nah, ternyata dalam pandangannya Hai, geraknya alam semesta dan segala isinya itu geraknya itu mengitari tata surya, yang itu berlawanan dengan jarum jam. Ya, jadi jarum jam itu kan begini.
ya, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Sedang alam semesta itu berlawanan dengan jarum jam, yang itu yang dianggap Ibnu Tufel, ternyata seluruh isi benda-benda makhluk-makhluk yang ada di alam semesta semuanya itu bergerak. Geraknya itu seperti orang yang tawaf ibadah haji, ya. Nanti pada akhirnya apa? Ternyata makhluk-makhluk alam semesta ini berzikir, ini beribadah kepada Tuhan. Mereka itu pun juga mengakui sebagai makhluk yang itu bersujud pada Tuhan. Wujudnya apa? Bergerak, yang itu geraknya mengikuti pergerakan orang-orang tawaf saat ibadah haji. Ya, sedangkan kalau semuanya itu bergeraknya itu berlawanan dengan jarum jam sebagaimana tawaf, ya, sedangkan di alam semesta ini yang semuanya tadi gerak, beribadah, berzikir dan lain sebagainya, loh, manusia itu hidup di tengah-tengah alam semesta ini loh, ya. Otomatis apa? Tujuan keberadaan manusia itu berzikir, beribadah, ya, menghambakan diri pada Allah, meminta pada Allah dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita itu apa? Ibadah kepada Tuhan, sebagaimana benda-benda makhluk-makhluk yang ada di alam semesta semuanya pun juga ibadah kepada Tuhan. Itu ya, simpelnya kayak begitu. Biar apa? Hidup kita itu sejalan dengan keinginan yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Tumbuhan hewan itu bergerak, itu bisa ibadah dengan Tuhan loh, ya. Kok manusia yang punya akal, punya indera, punya intuisi kok tidak bisa? Itu kan konyol. Nah, makanya gerak kita itu harus gerak sebagaimana gerak tawaf ibadah haji. Biar apa? Biar kita itu semakin dekat sama Tuhan. Itu tujuan eksistensi manusia. Oke, yang terakhir, ini bukan dari Ibnu Tufel, ini saya cari-cari sendiri sebagai penyemangat dan motivasi. Jadi, asking question is the first action to philosophy. Basic question about everything most basic the first kiss, ya, gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan adalah tindakan pertama berfilsafat, ya. Pertanyaan mendasar tentang segala sesuatu yang paling mendasar, semendasar ciuman pertama, ya. Jadi cirinya filsafat itu bertanya, menanyakan sesuatu tentang apapun itu, bahkan yang paling mendasar, bahkan lebih esensialnya lagi, semendasar ciuman pertama. Coba teman-teman saat ciuman pertama itu dipertanyakan, kenapa kok saya ciuman, untuk apa, rasanya bagaimana, tujuannya mau apa dan lain sebagainya, ya. Itu kalau bisa demikian, itu cirinya filsafat, mempertanyakan yang itu paling dasar dari segala hal yang ada, termasuk apa? Semendasar ciuman pertama. Itu ya. Yang terakhir, be the sun and I will see you. Jadi jadilah matahari dan semuanya akan melihatmu, ya. Kalau kamu itu punya nilai, menjadi orang yang itu bermartabat, berkarisma dan mulia, kamu itu bercahaya sebagaimana matahari, ya. Kalau kamu itu bercahaya, semua orang itu akan melihatmu. Tidak hanya cewekmu saja yang melihat, semua orang akan melihatmu karena kamu itu indah dan bercahaya. Nah, itu motivasi ya teman-teman, biar kita itu semangat mencari ilmu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman, dan kita bisa satu langkah untuk bisa menuju pada Tuhan, ya. Kasanah itu kan banyak, tugas kita itu njumbuti, karena kasanah atau hikmah itu kan dari Tuhan. Tugas kita itu belajar biar kita semakin dekat sama Tuhan, biar kita bisa kayak Hai tadi, bisa menemukan kebahagiaan yang itu tidak bisa terkonsepkan. Waduh. Oke, baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.